Bel pulang berbunyi. Aku dijemput Kak Bayu. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar. "Dek, kamu sakit?" tanya Kak Bayu yang menghampiriku. Mungkin dia tahu ada sesuatu yang aku pikirkan. "Enggak Kak, cuma lagi gelisah kalau merana," jawabku tak bersemangat. "Kalau kenapa emang? Pasti masalah cowok, abis putus ya?" tanyanya penasaran. "Ya gitulah," jawabku sekadarnya. "Wah, mesti cerita nih kalau kayak gini," desaknya makin penasaran. Jadilah aku ceritakan pengalaman pacaran singkatku. "Udah, gak usah dipikirin. Kalau adik mau, kakak bisa cari tuh orang dan kasih pelajaran," ucap Kak Bayu. "Gak usah Kak, aku gak apa-apa kok," cakahku. "Ya udah, ayo makan, jangan cemberut melulu, jelek tahu," ejeknya. Keesokan harinya di sekolah, bel istirahat pun berbunyi. Segera aku dan Nanda menuju ke kantin. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Aji bersama seorang perempuan. "Itu siapa, kok gak pernah lihat?" tanya Dinda ke Nanda. "Dia itu wakil ketua OSIS sekaligus pacar Kak Aji," jawabannya tiba-tiba. "Kamu tahu dari mana kalau dia wakil ketua OSIS sekaligus pacar Kak Aji?" tanya Nanda. "Dari struktur organisasi di Mading. Kak Putri namanya. Kata murid-murid sini sih, dia pacar Kak Aji," jelas Fanya. "Kok dia beda ya kalau sama Kak Putri itu? Gak cuek," sambung Dinda. "Dia gitu cuma ke orang yang dia sayang aja. Mereka udah pacaran 3 tahun loh." Di sisi lain, Aji dan Putri sedang di taman dekat sekolah. Mereka duduk di kursi taman. "Put, gimana liburan kamu?" tanya Aji. "Bosen. Di sana cuma tiduran di apartemen. Nyesel deh aku ikut sama mama papa," jawab Putri. Kamu enak ya punya papa, sedangkan aku," ucap Aji tidak melanjutkan ucapannya dan langsung menunduk. "Sayang, sabar ya, aku tahu kamu pasti rindu sama papa kamu, tapi jangan sedih ya," ucap Putri menenangkan Aji. "Iya sayang, makasih ya kamu udah nemenin aku di saat susah dan senang," ucap Aji. Di sisi lain, Dinda melamun memikirkan omongan Fanya. Apa yang dikatakan Fanya benar ya? Kalau Kak Putri adalah pacarnya Kak Aji, kok gue jadi sedih ya denger itu, batin Dinda sambil mengaduk mie instan yang ia beli di kantin. Di lain tempat, ada 2 wanita parubaya yang tak sengaja bertemu. Mereka adalah Citra dan Laura. Citra adalah ibu dari Aji dan Laura adalah ibu dari Dinda. Mereka tak sengaja berpapasan saat sedang berbelanja di pusat perbelanjaan. Meski awalnya tak mengenali satu sama lain, akhirnya mereka saling mengobrol dan sampailah pada pembahasan soal perjodohan yang sudah ditentukan sejak anak mereka kecil. "Citra?" sapa Laura membuat Citra membalikkan badan. "Kamu Citra kan?" tanyanya lagi. "Iya benar, siapa ya?" "Ini aku, Laura," ucapnya memberitahu namanya. "Oh ya ampun, aku tidak mengenalimu," ucap Citra sembari mengajak duduk ke tempat yang lebih nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk bernostalgia di kafe. Saat di kafe, mereka teringat akan anak mereka yang sekarang sudah remaja. "Bagaimana kabarmu? Di mana suamimu?" tanya Laura penasaran. Mereka lama tak berjumpa dan bertukar kabar. Hampir 6 tahun lamanya. "Ya, aku baik Laura. Suamiku sudah tidak ada sejak 4 tahun lalu,"
jawab Citra sedih. Benarkah? Oh, aku tidak tahu itu, ucap Laura. Bagaimana dengan anakmu? Pasti sekarang sudah besar, lanjutnya. Mengenai perjodohan yang kita bicarakan dulu, bagaimana kalau nanti malam kami ke rumahmu? Tanya Citra. Baiklah, aku akan bilang ke Mas Arya, balas Laura. Sesampainya di rumah, ya, kamu masih ingat kan dengan Citra teman aku dulu? Nanti malam dia mau kesini sama anaknya dan membahas masalah perjodohan dengan Dinda, ucap Laura. Ya sudah, nanti kita kasih tahu Dinda, ucap Arya. Sore hari di rumah Aji. Sayang, gimana kafenya? Rame, tanya Citra. Ya lumayan rame, Ma, jawab Aji. Setelah beberapa menit berpikir, Citra memberanikan diri memberitahu Aji perihal perjodohan antara dirinya dan anak Laura. Ji, panggil Citra yang dibalas dengan Aji. Nanti malam kita akan ke rumah calon istrimu, ucap Citra pelan. Aji yang mendengarnya pun kaget bukan main. Bagaimana bisa mamanya bilang ingin mengajaknya ke rumah calon istrinya, sedangkan dia sudah punya pacar, yaitu Putri. Apa, Mah? Enggak, Mah, Aji enggak mau. Aji kan udah punya pacar. Citra dengan cepat menimpali. Tapi perjodohan ini sudah kami atur dari kalian kecil, enggak mungkin dibatalin. Nanti mereka pikir kita main-main. Mama kan udah tahu aku sama Putri pacaran udah lama. Aku juga udah janji bakal nikahin dia, lanjut Aji. Melihat penolakan Aji yang begitu tak suka dengan ide mamanya, Citra pun memohon sampai menangis di depan Aji. Mama mohon sekali ini aja ya. Ini permintaan papa kamu, sayang. Iya, oke, Aji mau. Tapi ini semua demi papa, pasrah Aji. Setelah perdebatan panjang ibu dan anak, Aji menghubungi sahabatnya, Andi. Halo Andi, temui aku di taman, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Oke, segera meluncur, ucap Andi dari seberang telepon. Sesampainya di taman, aku mau cerita tapi jangan sampai bocor ke sekolah, bisa dikeluarin, ucap Aji. Lebay banget dah, sahut Andi. Aku dijodohin sama cewek yang aku gak kenal sebelumnya, lanjut Aji. What? Dijodohin? Terus si Putri gimana? Ucap Andi. Sampai kapanpun, walaupun nanti aku udah nikah, aku gak bakal putusin Putri, ucap Aji. Gila lo, seru Andi. Terserah aku lah. Lagian, gak mungkin aku ninggalin dia setelah 3 tahun kami pacaran, ucap Aji. Sementara itu, Assalamualaikum Bun, Dinda pulang, ucap Dinda. Waalaikumsalam, jawab Laura. Dinda ke kamar dulu ya Bun, lanjut Dinda. Laura pun menyusul ke kamar Dinda untuk memberitahu acara malam ini. Sayang, nanti malam dandan yang cantik terus pakai baju yang bagus ya, ucap Laura. Ada acara ya Bun, tanya Dinda. Nanti malam ada yang mau kesini ngelamar kamu, ucap Laura. Hah, maksud Bunda? Dinda dijodohin? Dinda gak mau Bun. Lagian Dinda masih sekolah Bun, masih kelas 10, masih lama, rengek Dinda. Bunda gak terima penolakan, pokoknya kamu harus mau. Nanti malam bakal ada yang melamar kamu, jadi kamu harus siap-siap, ucap Laura tegas. Hari pun semakin malam. Akhirnya rombongan pelamar datang. Aji dan mamanya beserta rombongan duduk di ruang tamu. Kak, ajak adik turun, suruh Laura. Dek, ayo turun, calonnya udah datang, panggil Bayu. Iya kak, bentar, sahut Dinda sambil menghela nafas dan merapikan dandanannya. Sesampainya di ruang tamu,
Baik Aji maupun Dinda sama-sama menundukkan kepala. Jadi mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Kedatangan kami ke sini ingin melamar Nak Dinda, ucap Citra. Sedangkan Aji terkejut mendengar penuturan mamanya. Sementara Dinda masih belum mengetahui siapa calon suaminya itu. Saya selaku ayah Dinda mewakili anak kami akan menerima lamaran dari Nak Aji, ucap Arya. Dinda dengan cepat menoleh ke samping ketika nama Aji disebut. Kamu? Ucap mereka bersamaan. Kalian udah saling kenal? Tanya Citra. Mereka berdua menggeleng berbarengan. Enggak kok Ma, jawab Aji. Lamarannya kan udah, tinggal bahas tanggal pernikahan aja yang belum, ucap Citra dan Laura. Nikah, seru Aji dan Dinda. Kita kan masih sekolah Ma, bisa di DO kalau sekolah tahu, nanti aja kalau udah lulus, lanjut Aji. Kelamaan itu, kita akad nikah doang kok, jadi gak ada yang bakal tahu asal kalian gak ngundang teman, paksa kedua orang tua mereka. Pernikahannya akan dijadwalkan minggu depan, semua persyaratannya sudah kami atur, ucap kedua belah pihak. Kami pun hanya pasrah menerima nasib perjodohan ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.